udah ada nih Kak Gezahnya. Udah siap untuk ngobrol sama kita. Oke. Nah, Kak, boleh dikenalin sedikit? Oke, nama saya Muhammad Geza Albana, panggil aja Geza. Saya aktif di dunia digital, dosen digital, Instagram. Oke, Oke. saya biasa Berarti personal konten branding. kreator ya, Kak? Ya, benar. Oke. Nah, Kak, ngomong-ngomong nih tentang konten creator pasti lekat banget ya sama yang namanya kayak personal branding gitu. Nah, menurut Kakak sendiri personal branding tuh apa sih, Kak? Personal branding itu gimana kita memperkenalkan kepada orang lain siapa diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jadi gampangnya gitu. Misalnya kalian pengen jalan-jalan, atau saya pengen diundang sebagai narasumber. Nah, saya kasih tahu kalau saya itu bisa menjadi seorang narasumber. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya nih Kak, seberapa penting sih personal branding itu di kehidupan kita sehari-hari zaman hari ini gitu? Wah, itu penting banget sih. Kenapa? Karena kalau kalian ingin beda, kan kalian pengen mendapatkan uang, kalau atau kalian ingin mendapatkan pekerjaan, kalian pasti kan akan bersaing gitu dengan teman-teman kalian. Gimana caranya HR kan kalian, kok kalian tuh nggak beda. Jadi personal branding itu untuk menunjukkan kok kalian tuh jago, kalian tuh pinter, kalian tuh punya skill. Jadi zaman sekarang perlu banget itu personal branding. Oke. Nah, saya Gitu. juga pernah dengar nih katanya gitu ya, Kak, kadang orang itu kayak sulit Halo? banget membedakan personal branding sama pencitraan. Hmm, Nah, pencitraan itu Kakak sebenarnya gimana? pencitraan itu sama dengan personal branding, tapi kata pencitraan itu seringkali disalah tempatkan. Mereka itu biasa kita mendengarkan kata pencitraan itu di tempat-tempat misalnya politisi atau sesuatu yang enggak, yang cuma berpura-pura, padahal pencitraan dan personal branding itu sama-sama. Oke, jadi mungkin beda-beda tipis, tapi sebenarnya beda ya Kak ya. Oke, nah Kak, ini udah ada salah satu Halo? pertanyaan yang masuk. Apakah langkah utama dalam personal branding? Langkah utamanya itu adalah kalian identifikasi dulu diri kalian. Kalian itu sukanya ngapain. Nah, begitu kalian tahu sukanya ngapain, kalian akan bisa membuat konten. Nah, dari misalnya kalian punya 5 kegiatan yang kalian suka. Nah, 5 kegiatan ini kalian buatkan kontennya. Nah, satu konten sampai kalian menemukan satu konten atau satu kegiatan yang menurut kalian itu kalian banget. Habis itu kalian bisa buatkan konten sehingga kalian bisa mendapatkan hasil dari apa yang kalian suka. Gitu. Oke, oke. Nah, ketika kita udah tahu nih Kak, apa yang kita suka dan kita pengen bikin konten. Nah, gimana caranya? Nah, Ini ada satu pertanyaan yang masuk. Gimana caranya nah, supaya cerminan seseorang melalui online itu bisa tersampaikan dengan baik gitu? gimana cara dengan seseorang melalui online personal branding dapat tersampaikan, yaitu dengan cara konsisten. Misalnya kalian suka bermain bola, nah kalian buat terus konten mengenai sepak bola, main bola. Nah itu terus-terusan konsisten, karena kalau kalian nggak konsisten, kalian akan dilewatin oleh teman-teman kalian yang membuat satu konten yang sama. Jadi yang paling penting adalah konsisten dalam membuat konten, gitu kan. Oke, oke. Nah, tapi Kak, kan kalau misalnya kita bikin konten nih Kak, kadang kan ada yang mungkin lagi trending, ada yang mungkin lagi punya trending. Nah, kadang apa yang kita sukai atau apa yang kita tekuni gitu ya Kak, tuh nggak masuk ke trending. Nah, apakah kita harus tetap konsisten dengan personal kita, apa yang kita suka, atau kita ikut-ikutan tren yang ada supaya personal branding kita naik gitu? Sebenarnya ikut tren itu bagus, tapi jangan sampai kehilangan personal diri, personal branding kita. Contoh, kalian pasti kan tahu film Squid Game kan? Nah, Squid Game itu kan banyak diikuti oleh orang-orang, tapi orang-orang bisa mengikuti dari sudut pandangnya berbeda. Kadang Squid Game ada orang yang ngikutin, tapi dia backgroundnya pelawak atau stand up komedian, atau dia backgroundnya kecantikan. Nah, jadi kan itu salah satu cara untuk ikut tren tapi tidak meninggalkan personal branding. Gitu. Oke, oke, oke.
Nah, coba aku baca lagi. Di sini udah ada beberapa pertanyaan. Kayaknya banyak yang interest juga ya tentang personal branding. Mungkin banyak yang pengen jadi influencer nih di sini. Banyak. Oke, nah kalau platformnya nih Kak. Kalau misalnya platformnya lebih baik di platform yang emang kita kuasai atau memang harus kita sesuaikan yang lagi trending like apa atau misalnya tergantung dari tujuan sasaran kita. Disesuaikan. Lebih disesuaikannya tuh ke tujuan target si audiensnya atau disesuaikannya dengan apa yang trending, Kak? Ya, jadi disesuaikan dengan target audiens kita dan siapa diri kita. Misal kita jago di editing, kayak video. Kan nggak mungkin kita ngupload video yang joget-joget itu di LinkedIn, kan nggak mungkin. Tapi joget-joget itu kan di TikTok. Jadi tergantung audiens kita siapa dan kita ini pengen dikenal sebagai siapa. Jadi itu harus disesuaikan dengan target audiens, dengan platform. Karena setiap platform sosial media itu punya marketnya sendiri atau audiensnya sendiri. Jadi kalian sebelum memilih, kalian tahu dulu siapa konten seperti apa dan audiens seperti apa yang ingin kalian tuju. Gitu. Oke. Berarti itu juga jadi salah satu pertimbangan ya, kayak untuk memilih platform. Yeah. Nah, kalau pertimbangan dalam menciptakan konten, apa sih yang boleh dan nggak boleh kita lakuin ketika kita bikin konten gitu, Kak? Membuat konten itu yang nggak boleh intinya sara ya, yang nggak boleh mengandung sara. Nah, itu udah pasti nggak boleh. Habis itu yang tidak bukan diri kita, karena kalau tidak bukan diri kita itu akan jatuhnya membohongi publik. Jadi apa aja sebenarnya bisa jadi konten, tergantung kalian paham nggak tempat apa yang kalian bikin konten. Karena setiap konten yang kalian buat itu harus tanggung jawab, karena kalian harus bertanggung jawab apa yang kalian buat. Gitu sih. Sebenarnya nggak ada pertimbangan kecuali kalian sudah percaya diri akan konten kalian. Gitu. Oke, ini aku nemu satu pertanyaan yang cukup unik juga nih, Kak. Apakah ada perbedaan dengan personal branding dan online personal branding? Bukannya emang personal branding itu selalu berkaitan dengan online ya, Kak? Sebenarnya sama personal branding. Pada prinsipnya kalian pun sudah punya personal branding. Tahu cirinya apa? Kalian sudah punya teman. Kalau kalian punya teman berarti kalian punya keunikan. Nah, bukan bedanya, online personal branding itu gimana kalian mencari teman kalian lebih baik. Oke, nah seperti itu. Oke. 10.000 audiens. Artinya, kalian online itu diperlukan untuk menambah teman kalian lebih banyak, gitu sih. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup unik nih, Kak. Nah, ketika kita udah mencoba untuk melakukan personal branding kita di dunia online maupun di dunia sehari-hari kita, apa sih ukuran keberhasilan kita kalau kita tuh personal brandingnya udah sesuai dengan yang diharapkan gitu, Kak? Ukurannya gampang banget. Begitu orang lain mengakui kalau kita ini punya personal branding sendiri. Contohnya, saya ini berhasil ditunjuk oleh Stilikmi untuk menjadi seorang narasumber. Artinya saya sudah diakui oleh pihak eksternal. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian bermain online, begitu kalian bikin konten dan kalian diundang untuk menjadi seorang narasumber atau kalian diakui meskipun kalian belum secara diundang dari narasumber, tapi teman-teman kalian sudah kenal kalian, siapa kalian personal brandingnya, itu artinya kalian sudah berhasil dalam membentuknya. Tahap selanjutnya adalah membuat itu lebih besar lagi, menjadi lebih banyak. Oke. Jadi ukurannya itu dilihat dari segimana orang itu menganggap kita ada gitu ya Pak di dunia online gitu. Iya benar. Oke. Wah banyak banget nih yang masukin pertanyaannya, kayaknya seru banget, banyak yang tertarik. Oke, nah ini, apakah pembentukan personal branding harus ada spesifikasi atau keunikan sendiri? Atau misalnya kita ikutin aja viral gitu ya? Atau lebih baik kita memilih ya udahlah sesuai dengan karakter kita aja? Nah itu jangan kita ngikutin orang lain, tapi genuine, yourself. Jadi harus dari diri kalian sendiri.
spesifikasi semakin unik kalian, itu kalian semakin dicari, kalian semakin beda. Kalau kalian secara general, umum, kalian nggak ada bedanya. Jadi gimana orang bisa kenal kalian kalau kalian itu nggak beda. Jadi kunci dari personal branding itu adalah unik dan genuine. Be yourself. Lanjut lagi ya Kak dari yang tadi pertanyaannya. Jadi Kak, kalau misalnya tadi kan kita ngobrolin tentang keberhasilan ketika kita melakukan personal branding. Gimana kalau kondisinya itu sebaliknya? Ada ciri-ciri dan kenapa sih kita bisa sampai gagal gitu? Supaya kita mungkin bisa lebih hati-hati juga kalau misalnya kita mau bikin atau membangun personal branding kita. Gitu. Oke. Sebenarnya nggak ada yang gagal dalam membentuk personal branding, tapi kalian belum menemukan secara utuh diri kalian. Mungkin pada saat awal kalian analoginya itu seperti kalian misal lagi di sebuah lapangan, kalian menggali tanah dan menemukan sebuah batu. Menurut kalian, wah ini cuma batu. Tapi pada saat kalian gali lagi, wah ini merupakan stupa, wah digali lagi merupakan, taunya ini adalah temple atau suatu bangunan yang bersejarah. Jadi sebenarnya bukan kalian gagal, tapi kalian belum menemukan secara utuh siapa diri kalian. Jadi nggak ada kegagalan dalam membentuk personal branding. Itu lebih dari kalian ingin mencari tahu lebih siapa diri kalian. Sebenarnya sih gitu. Oke, nah Kak, dari tadi kita udah ngobrolin tentang personal branding, tapi aku juga kepo nih Kak. Kalau Kakak sendiri awal mula dalam personal branding yang Kak ya bikin digital ini, itu mulai dari kapan Kak? Dosen digital ini dimulai dari 1 Mei 2020. Pada saat itu saya ngerasa kan PPKM nggak bisa ada halangan untuk bertemu orang. Tapi pada saat saya ini harus ketemu orang, saya harus sharing. Jadi saya lah mulai ngebangun personal branding melalui konten di Instagram. Habis itu selama 70 hari saya konsisten ngebuat konten. Akhirnya saya di hari ke-70 saya diakui dan saya diundang sebagai narasumber. Jadi bentuk konsisten itulah yang akan menilai kita kalau kita itu sukses untuk mendapatkan personal branding dari audiens gitu kan. 1 Mei 2020 sampai sekarang. Lihat Kak. Berarti itu benar-benar dari nol ya Kak. Maksudnya followersnya juga nol gitu ya Kak. Dari 1000 sih. Saya kan sebelumnya emang udah 1000. Habis itu saya bangun jadilah 11.000 sekarang. 10.000. Oke. Nah, tapi kalau kondisinya nih Kak, ini mungkin beda nih salah satu pertanyaan yang masuk. Kalau kondisinya perusahaan itu baru bangun, baru buka gitu ya, kan dia pasti nggak dikenal sama sekali gitu ya. Dan biasanya untuk naikin followers tuh susah banget kan, kalau misalnya memang followersnya dari nol gitu. Ada nggak nih Kak tips and trick atau hacks untuk yang baru mulai gitu Kak? Yang baru mulai banyak sekali caranya. Jadi ada berbagai macam cara. Mungkin bagi kalian bermain di hashtag. Kalian bermain di hashtag, ada people text, ada geotext, macam-macam. Habis itu kalau nggak kalian kolaborasi sama seseorang untuk bikin konten. Atau nggak kalian bikin endorse juga bisa. Atau nggak kalian bikin giveaway juga bisa. Yang paling butuh adalah kalian tahu dulu nih produk kalian. Kalau ingin membangun perusahaan, kalian pastikan produk kalian ini unik. Produk kalian ini unik, habis itu kalian dilihat oleh orang dan dibutuhkan. Begitu itu dibutuhkan, pada saat kalian launching, itu kalian harus siap dulu kontennya, konten-konten yang ada di dalam profil kalian. Nah, pada saat itulah audiens baru masuk dan ingin follow atau tidaknya. Jadi pastikan dulu sebelum kalian menggunakan Instagram Ads atau undang teman, itu diharapkan kalian sudah siap dulu produknya. Gitu. Oke, jadi sebelum itu mirip juga ya kayak digital marketing, kayak misalnya mungkin ada kaitannya nggak sih personal branding sama digital marketing tuh Kak? Sama, tapi marketing dan branding itu berbeda. Marketing itu gimana kita menjual barang, misalnya ini kacamata, 100 kacamata ini harus terjual. Tapi kalau branding itu gimana produk kita masuk ke dalam konsumen. Nah, Kak, kita tadi kan bicara kayak misalnya digital marketing sama personal branding kan ya Kak. Nah, tapi penting nggak sih kalau misalnya nih Kak, personal branding kan itu lebih ke personal ya Kak.
Nah, berarti kan ke setiap pribadi. Apakah setiap pribadi itu harus kan kayak bikin konten gitu mungkin melelahkan gitu ya Kak, harus rutin posting. Nah, apakah semua orang itu harus melakukan personal branding? Dan ngaruh nggak sih ke karir kita gitu? Wah, pengaruh banget. Contoh saya aja sekarang saya lagi berapa 3 bulan ini saya mencari kerja. Dengan saya melakukan personal branding, saya sudah dapat kerja lagi yang baru karena saya tanya nih ke HRD-nya, kenapa bisa? Jadi karena saya melihat konten-konten Mas Geza ini bisa ngebangun sebuah brand. Jadi artinya itu sangat dibutuhkan di dunia sekarang untuk ngebangun branding. Kenapa itu harus penting sekali di dunia brand dalam sekarang ini. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, jadi bantu HRD itu dalam perusahaan untuk menemukan kalian dan memilih kalian untuk bekerja dengan kalian. Jadi jangan sampai kalian nulis jago editing, tapi kalian nggak bikin di sosial media kalian gitu loh. Jadi sangat penting sekali. Oke. Berarti sebenarnya penting banget ya ini personal branding, mau kita sebenarnya pengen jadi content creator ataupun enggak. Tapi personal branding itu bisa bantu banget di karir kita sehari-hari. Saya kalau pengen jadi editing ya kayak tadi bisa bikin portofolio dan jatuhnya jadi kayak lebih dipercaya gitu ya kayak. Iya benar. Jadi dengan personal branding kita akan lebih percaya dan ditrust oleh orang lain. Karena orang lain melihat portofolio kita berdasarkan konten yang sudah ada. Oke. Nah Kak, kalau misalnya ceritanya kan banyak nih ya Kak kayak influencer yang mungkin kena kasus gitu. Terus dengan mendadak image dia tuh jatuh banget. Contoh kayak kemarin ini sempat booming banget nih salah satu artis Korea kan ya. Itu kayak tiba-tiba jatuh banget kan. Nah sebenarnya gimana nih Kak kalau misalnya kita mau bangun lagi personal branding yang udah pernah sempet rusak gitu sama masalah mungkin yang datang gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya kan kita banyak sekali kasus influencer yang kesandung habis itu jadi rusak personal brandingnya ya. Mau nggak mau itu kita harus tanggung jawab. Kita sendiri yang mengerjakan jadi kita harus tanggung jawab. Dan cara ngeperbaikinya gimana itu butuh waktu dan buktikan lagi kalau kalian itu ingin berubah dan kalian tidak akan mengulanginya lagi. Jadi sebenarnya itu konsekuensi dari apa yang kalian lakukan. Jadi nggak ada masalah, yang penting kalian konsisten untuk memperbaiki personal branding kalian. Tapi itu pasti ada efeknya. Jadi ya jejak digital ini nggak bisa hilang, tapi kalian bisa merubahnya. Jadi saya harap kalian, kalaupun begitu, kalian jangan jadi takut untuk membuat brand atau konsisten. Tetap lakuin asal kalian berani tanggung jawab. Gitu aja sih. Oke. Jadi tetap jangan berhenti walaupun mungkin di saat yang tersulit ya Kak ya. Kita lanjut sedikit ya. Skill apa aja sih yang harus kita miliki ketika kita mau membangun personal? Baik soft skill ataupun skill technical gitu Kak. Apakah kita harus jago ngedit gitu misalnya Kak? Enggak. Soft skillnya itu adalah kalian harus bisa memahami diri kalian sendiri. Itu yang paling kalian harus sabar juga. Yang paling penting adalah self development. Kalian kenal dulu diri kalian itu siapa. Habis itu dan kalian mau berusaha untuk berubah, untuk membuat konsisten. Habis itu hard skillnya itu ya editing standar aja. Saya pun pakai Canva untuk buat edit. Pasti kan teman-teman tuh familiar dengan Canva. Jadi jangan sampai kalian saya nggak bisa ngedit, bukan masalah nggak bisa edit, nah kalian mau atau enggak. Sebenarnya banyak sekali aplikasi yang sangat mudah digunakan buat kalian. Dari konten itu yang penting adalah value-nya. Apa sih maksud dari konten kalian ini? Kan banyak sekali yang kalian lihat. Ya walaupun nggak bagus editannya, tapi makna dari value itu bagus banget dari kontennya. Jadi jangan karena kalian nggak bisa ngedit, kalian jadi putus asa atau jadi nggak jadi bikin konten. Jadi itu sih skill-skill yang harus kalian punya. Nah, mungkin ini juga pertanyaan terakhir sekaligus menutup perbincangan kita hari ini nih Kak. Boleh nggak nih Kak kasih tips and trick buat
mungkin pesan juga saran buat mahasiswa di STIMIK LIKMI khususnya dan seluruh audiens yang lagi nontonin LIKMI Talk ini Kak. Kalau kita sarannya mau personal branding gitu. Sarannya itu adalah pertama adalah done is better than perfect. Artinya kalian nggak bisa menunggu kesempurnaan sampai kalian bisa ngebuat konten. Yang penting kalian kerjakan dulu, baru kalian evaluasi. Kalau kalian selalu mengeluh, aduh saya belum tahu ini, saya takut diomongin ini, atau saya takut diledekin ini, itu akan meruntuhkan kalian sendiri. Kembali lagi, kalian ini untuk diri kalian sendiri. Jangan pikirkan apa pikiran orang lain. Kita harus bukan menjaga ya, kita harus biarin aja, itu urusan dia. Kita nggak bisa menahan orang untuk menilai kita padanya. Jadi yang penting kita lakukan menurut kita benar, menurut keluarga kita benar, lakuin itu. Selama itu nggak nyalahin atau membuat tersinggung orang lain, nggak apa-apa, lanjutin. Dan yang paling penting adalah setiap orang punya jalannya masing-masing, punya startnya masing-masing, ada finishnya masing-masing. Jadi jangan kalian ngikutin, wah saya udah ketinggalan nih, aduh saya masih jauh nih, aduh saya nggak bisa apa-apa. Jangan seperti itu. Kalian harus menjalani dan menikmati prosesnya. Jadi pada saat kalian melihat prosesnya, kalian akan menikmati itu secara enjoy. Gitu Kak. Sip, mantap banget. Jadi teman-teman jangan takut, be yourself, semangat terus. Semoga teman-teman semua banyak ya yang bisa bangun personal brandingnya. Thank you banget Kak Geza udah mau bagi-bagi tips sama kita. Keren banget. Dari tadi aku tersanjung banget sama Kak Geza. Thank you so much. Semoga di lain waktu kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, lebih lama lagi. Thank you banget. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah memberikan pertanyaan di LIKMI Talk kali ini. Nanti ada panitia dari LIKMI yang bakal pilih di antara kalian untuk mendapatkan giveaway. Nah, buat teman-teman yang nggak beruntung hari ini mendapatkan giveaway, teman-teman bisa join aja di LIKMI Talk kita minggu depan. Karena tentunya kita selalu akan ada giveaway. Jadi pantengin terus LIKMI Talk kita. Thank you so much guys. Let's connect with us. Jangan lupa tetap connect sama kita, follow Instagram dan seluruh sosial media kita. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena salah-salah kata. Bye. Terima kasih.